Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 207 Perayaan Kerajaan Binatang. Saya memberikan materi tentang data palsu grup Kili kepada Wang Guoqing, dan dia bertanggung jawab atas masalah tersebut. Lilis menatap Henry dan bertekad untuk menceritakan masalah tersebut. Henry tidak berbicara, tetapi mengangguk, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Saya datang ke perusahaan 8 tahun lalu. Saya masih karyawan baru saat itu dan tidak tahu apa-apa. Saya bekerja di Departemen Keuangan. Kepala Departemen Keuangan saat itu adalah si Kegang. Dia tidak tahu bagaimana berbisnis, tapi dia tahu cara mempekerjakan dan mengelola orang. Sobat, pekerjaan Departemen Keuangan berjalan dengan sangat baik. Setelah saya tiba, saya ditugaskan untuk mengelola akun. Saya adalah karyawan baru dan saya sangat serius dalam manajemen. Saya segera menemukan bahwa banyak akun yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun sama sekali tetapi harus dimasukkan ke dalam akun secara paksa. Jadi saya melapor ke si Kegang. Tetapi si Kegang baru saja memberitahuku bahwa dia mengerti. Masalah ini tidak membuahkan hasil. Segera setelah itu, perusahaan mengalami masalah akuntansi. Si Kegang menelepon saya, mengkritik saya dengan keras, dan menyatakan bahwa dia akan memecat saya. Saya terus memohon dan memohon, dan akhirnya si Kegang meminta saya pergi ke Wang Guoqing untuk meminta maaf dan meminta maaf. Jadi, saya pergi. Wang Guoqing menyuruh saya berdiri di kamarnya selama 1,5 jam penuh. Kaki saya sangat sakit sehingga saya bahkan tidak bisa pergi ke toilet. Wang Guoqing sepertinya menyadarinya dan memberi isyarat agar saya pergi ke ruangan di dalam kantornya untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak dapat menahannya lagi, jadi saya berlari masuk. Tepat ketika saya keluar setelah menyelesaikan pekerjaan saya, Wang Guoqing sudah berdiri di depan saya, dan dia melepas pakaiannya dan berdiri di depan saya. Lalu, Lilis tidak tahu apakah itu karena dia tidak tahan mengingat masa lalu atau karena dia benar-benar merasa terhina. Ketika dia mengatakan itu, dia mulai menangis. 3 Wang Erlang di sebelah mereka sangat marah sehingga mereka mengepalkan tangan mereka dan ingin menghajar Wang Guoqing hingga babak belur. Kubis yang bagus, dia sangat menyukainya. Mengapa kamu tidak menyimpannya sendiri? Henry sepertinya tidak tertarik dengan hal-hal ini dan tetap diam. Faktanya, dia memang tidak tertarik. Dia sudah tahu tentang sifat jahat Wang Huaiyi, yang disebut balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kemudian, untuk mengontrol saya, dia secara paksa mengambil foto saya, dan kemudian saya menjadi objek hasratnya. Setelah si Kegang menjadi manajer departemen produksi, dia menyesuaikan saya dengan posisi kepala bagian, di mana saya berada sampai sekarang. Ketika Maryam pertama kali menjadi ketua, dia tidak yakin, jadi dia meminta saya untuk mulai membuat akun palsu dan menjebaknya beberapa kali. Tetapi tidak berhasil. Biarkan saja untuk saat ini. Ketika Lilis mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Henry, menunggu untuk ditanyai. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Apa yang terjadi dengan insiden pemalsuan data 5 tahun lalu? Henry bertanya dengan tidak sabar. 5 tahun lalu, sebelum Maryam datang ke perusahaan,
Wang Guoqing bertanggung jawab untuk berinvestasi dalam sebuah proyek. Untuk memenangkan pihak lain, dia memberikan suap finansial kepada pihak lain. Setelah memberikan uang, dia mengetahui bahwa pihak lain adalah pembohong besar. Dia tidak dapat menemukan siapapun jika dia ingin menemukan seseorang. Kerugiannya tidak dapat dikompensasikan untuk menunjukkan keuntungan perusahaan dan memastikan harga saham tidak jatuh. Diminta membuat akun palsu pada akhir tahun. Ketika akun perusahaan diumumkan, Direktur Maryam kebetulan menjabat. Dia tidak memahaminya, jadi dia meninjaunya, dan itu menjadi fakta diumumkan kepada publik. Lilis mengungkapkan sumber akun palsu tersebut. Lanjutkan. Henry melihat segala sesuatunya perlahan-lahan terungkap, dan dia membuka matanya dan mendengarkan dengan cermat. Setelah Wang Guoqing keluar dari perusahaan, dia tidak pernah mendatangi saya, yang membuat saya merasa jauh lebih stabil. Beberapa waktu yang lalu, ketika Anda terus menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan dan harga saham perusahaan naik, saya tiba-tiba menerima sebuah telepon darinya, memintaku untuk melakukannya. Saya tidak punya pilihan selain memberinya informasi tentang data ekonomi yang dipalsukan 5 tahun lalu. Namun dia justru mengumumkannya ke publik sehingga menyebabkan harga saham perusahaan anjlok. Setelah Lilis selesai berbicara, wajahnya sudah berlinang air mata. Henry bersimpati atas air matanya. Henry agak merasa kasihan. Wu Guoqing pasti telah melakukan banyak hal dalam keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. Bukan, Henry bertanya dengan tenang. Aku berhasil. Lilis sudah mengetahuinya dan membuang muka. Sekarang Henry telah menemukan tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Menyinggung Wang Guoqing tidak akan menimbulkan akibat yang baik. Dan membuat marah Henry tidak akan menimbulkan akibat yang baik. Coba pikirkan. Wang Guoqing dan putranya diusir dari perusahaan oleh Henry. Bahkan jika mereka kembali kali ini, mereka harus membayar mahal. Henry dan Maryam pergi dengan hampir 20 miliar, yang lebih tinggi dari nilainya seluruh grup Kili, dan yang mereka bayar hanyalah setengah ekuitas. Adapun 3 penjaga keamanan kecil di depan saya. Bukankah mereka memeras 2 miliar di depan umum pagi ini? Wang Guoqing adalah penjahat, Henry dan yang lainnya adalah orang-orang hebat. Lilis memahami semua ini, berdiri, kembali ke kamar tidur, segera mengeluarkan tas arsip, menyerahkannya kepada Henry dan berkata, semua bukti ada di dalamnya. Bahkan beberapa bukti tentang Wang Guoqing dan karyawan lainnya. Semua yang saya punya ada di sini. Saat Lilis mengatakan semua ini, dia merasa rileks di hatinya. Saya sangat berharap 8 tahun hidup saya yang memalukan akan berakhir pada saat ini. Dan saya bahkan lebih bersemangat untuk keluar dari kesuraman ini. Setelah Henry membukanya, dia melihat bahwa di dalamnya terdapat waktu, jumlah dan rincian rekening dari beberapa pelanggaran keuangan Wang Guoqing. Ada juga beberapa foto menarik. Henry pernah melihat beberapa orang di dalamnya, tapi dia tidak tahu siapa mereka. Isi USB flash drive dan CD tidak diketahui. Setelah Henry melihatnya sekilas, dia tiba-tiba merasa percaya diri di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia semakin membenci Wang Guoqing dan putranya.
dan lebih khawatir tentang masalah internal grup Kili jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Dia bahkan mulai memikirkan apakah itu benar-benar akan terjadi setelah setengah bulan. Dia memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali, tetapi kebutuhan untuk mengambilnya kembali tidak ditentukan. Kepala Lee, saya tidak akan mengejar Anda karena membocorkan rahasia perusahaan. Henry menyegel tas arsip dan berkata dengan tenang. Terima kasih, Asisten Hen. Lilis sangat bingung saat ini, tapi dia akhirnya menghela nafas lega. Kepala Lee, jangan khawatir. Saya tidak akan menggunakan barang-barang ini untuk saat ini. Ketika saya menggunakannya, itu akan terjadi ketika Wang Guoqing benar-benar pingsan. Jadi Anda dapat bekerja dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi dan saya tidak pernah melakukannya. Pernah ke sini. Oke, aku ingat. Lilis berpikir dalam hati, kamu membuatku berpikir seperti itu. Bisakah aku melakukan itu? Bagaimanapun, ini adalah kentang panas. Saya telah memberikan Anda sedotan penyelamat hidup saya. Siapa yang tahu seberapa jauh konflik antara Anda dan Wang Guoqing akan berkembang? Dia masih merasa sangat gelisah. Kepala Lis, Anda tidak perlu meragukan karakter saya. Henry, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya harap Anda terus menjadi kepala bagian yang baik dan mencatat setiap sumber dana Wang Guoqing. Anda harus mengerti. Benar, Henry mengatakannya dengan belak-belakan, pikirannya membuat tuntutan baru. Lilis menjadi lebih gugup dan mengangguk berulang kali, tetapi tekanan di hatinya berlipat ganda. Bab 208 Wanita itu gila. Henry menyelesaikan apa yang dia katakan, berdiri, dan hendak pergi. Wang Erlang, Luffy dan Puan merasa cemas. Ketiga orang itu berteriak, berhenti berbicara, dan memandang Henry dengan penuh semangat, maksudnya jelas. Seluruh tubuh Lilis gemetar. Mata Henry menyapu wajah ketiga orang itu, yang awalnya penuh keinginan, tiba-tiba menjadi putus asa. Ingat, kamu harus menjadi orang yang jujur. Aku bukan orang kulit hitam, dan aku bukan orang yang melakukan hal semacam itu. Jika kamu menyukai Lilis, kamu bisa mengejarnya. Dia setuju, dan aku tidak keberatan. Jika kamu berperilaku seperti binatang, tidak ada yang akan selamat dariku. Setelah Henry selesai berbicara, dia menatap ketiga orang itu. Berbagai ekspresi muncul di wajah ketiga orang itu. Ini bukanlah apa yang dikatakan Henry sebelum datang. Namun, suasana hati ketiga orang itu segera menjadi tenang. Jika mereka melakukan itu, apa bedanya dengan perilaku binatang Wang Guoqing? Lilis sedang duduk di sofa dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia telah melakukan kesalahan dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hal ini membuatnya awalnya ragu untuk melakukan apa yang dikatakan Henry. Pada saat ini, dia memutuskan untuk melakukannya. Luffy dan Puan memandang Wang Erlang. Mereka tahu bahwa Wang Erlang telah berkali-kali mengungkapkan imajinasinya tentang Lilis di ruang keamanan, jadi tentu saja mereka tidak berani berdebat. Wang Erlang mendecakkan bibirnya, dan akhirnya memimpin dan berjalan ke sisi Henry. Henry memandang Lilis dan berkata, "Kamu dan Wang Erlang meninggalkan nomor ponsel masing-masing. Jika kamu benar-benar dalam bahaya, telepon dia dan biarkan dia melindungimu."
Ketika Wang Erlang mendengar kata-kata Henry, suasana hatinya yang tertekan langsung membaik. Lilis memikirkan kekejaman Wang Guoqing dan putranya, dan sama-sama senang memiliki orang seperti itu yang melindunginya. Henry berdiri di samping dan menyaksikan semua ini, merasa sangat indah di dalam. Dia melihat pikiran Wang Erlang. Seperti yang dia katakan, dia tidak diperbolehkan melakukan itu. Tetapi kebahagiaan saudaranya harus dipertimbangkan. Akhirnya, dia melakukan tindakan seperti itu, yang secara tidak kasat mata membuat jarak antara kedua orang itu semakin dekat tergantung pada nasib mereka. Henry dan ketiga orang itu pergi dengan cepat. Wang Erlang sangat bahagia dan tidak sesedih sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, Henry berkata dengan santai, "Wanita perlu digerakkan." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan anggun. Wang Erlang melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan mengajak Luffy dan Puan pergi. Sudah larut malam ketika Henry kembali ke villa. Melalui formasi kimen terbalik yang telah dia siapkan, semuanya seperti biasa dan dia merasa tenang. Setelah dibersihkan, dia diam-diam berlari ke lantai 2. Dia masih senang tidur di tempat tidur Mariam. Ketika dia memasuki kamar, dia melihat Mariam dengan punggung menghadap ke arahnya, seolah dia tertidur. Henry diam-diam naik ke tempat tidur dan masuk ke bawah selimut. Mariam, yang berpura-pura tidur, hendak berbicara ketika Henry bergumam, "Tidurlah, aku sangat lelah." Setelah mengatakan itu, dia membalikkan badan dan menjepitnya setengah ke bawah. Mariam memelototinya, tetapi mengira Henry sedang sibuk dengan urusan perusahaan, jadi dia menahannya. Belakangan, saya mulai menikmatinya dan bahkan mulai bermimpi bahwa jika saya bisa melanjutkan bersama Henry, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Tidur Henry sangat manis, sangat indah. Saat dia sedang tidur, dia tiba-tiba mendengar suara dentuman keras dari bawah. Dia sangat ketakutan sehingga dia melompat dari tempat tidur. Dia melihat ke samping dan melihat sosok Mariam. Tapi itu bukan matahari terbit. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu tampak seperti matahari tengah hari. Dan panas terik menyinari jendela. Henry tidak repot-repot mengenakan pakaiannya, jadi dia berlari keluar tanpa baju dan datang ke lobi di lantai pertama. Dia melihat Mariam menatap komputer meja. Henry diam-diam berjalan di belakang Mariam dan melihat sekeliling. Wow, dia tidak bisa menahannya dan berteriak. Sebelum Mariam sempat bereaksi, Henry menunjuk ke arahnya dan berkata, "Sayang, bagaimana kamu bisa melihat ini di belakangku? Mungkinkah aku tidak bisa memuaskanmu?" Teriakan Henry yang tiba-tiba telah mengejutkan Mariam. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar kata-kata Henry di belakangnya, dan menatapnya lagi. Dia pasti sedang tidur nyenyak. Dan reaksi pria itu terungkap dengan jelas. Audio milik "Brengsek, Softer Channel. apa katamu? Buka matamu dan lihat dengan jelas." Mariam menunjuk ke samping dan berkata dengan marah. Hari ini, dia juga bangun terlambat. Melihat Henry masih tidur nyenyak, dia diam-diam bangun dan turun. Dia melihat tas arsip di atas meja kopi di ruang tamu. Ketika dia membukanya,
Dia melihat bahwa tas itu penuh dengan rincian akuntansi dan korupsi perusahaan Wang Guoqing dan informasi terkait lainnya. Setelah membaca materi kertas, saya melihat CD di sebelahnya. Saya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam komputer untuk melihat apa lagi yang ada di dalamnya. Ada masalah ketika saya melihatnya. Saya hampir muntah darah. Saya tidak bisa menahannya sejenak, dan saya menjadi marah. Saya tidak menyangka Henry bangun dan melarikan diri bahwa orang ini akan mengatakan bahwa dia menonton film kotor ketika mereka bertemu. Bagaimana dia bisa puas? Kapan Anda pernah puas dengan urusan Anda sendiri? Henry melihat ke bawah dan melihat. Oh, ternyata itu adalah adegan panas antara Wang Guoqing dan seorang wanita. Dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ada hal yang begitu indah di dalamnya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menontonnya dan menikmati film aksi Wang Guoqing. Tentu saja tujuannya bukan untuk menontonnya, tapi untuk menonton tokoh utama film tersebut. Ahem, istriku, apakah kamu menyukainya? Henry bertanya dengan nada sedikit bersemangat dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ketika Maryam mendengar ini, wajahnya memerah sampai ke lehernya. Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan ini? Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Hei, jika kamu tahu kamu tidak menyukai materi ini, aku tidak perlu pergi ke rumah orang lain untuk mendapatkannya. Nada bicara Henry penuh dengan kekecewaan. Bajingan, ini sebenarnya membingungkan konsepnya. Saya menyukainya, kata Maryam buru-buru, berpikir bahwa bukti ini sangat penting untuk memahami masalah yang lebih dalam dari grup Kili. Orang cabul kecil ini sebenarnya suka menonton hal semacam ini. Henry tidak bisa menahan tawa. Kamu, Maryam tiba-tiba menyadari bahwa setelah berbalik, dia masih dikelilingi oleh kata-katanya. Sayang, melihat ini tidak sebaik melakukannya. Ayo kita lakukan. Henry melangkah maju dan berkata nakal. Dia melihat wajah Maryam sudah merah, dan dia ingin terus menggoda untuk melihat reaksi seperti apa yang akan dia dapatkan. Kali ini, Maryam benar-benar bereaksi, tetapi reaksinya benar-benar tidak terduga. Oke. Haruskah kita tinggal di sini atau kembali ke kamar? Maryam bertanya lembut dengan senyum menawan di wajahnya. Dua aliran darah keluar dari hidung Henry, dan dia menutupi tangannya dan berlari ke kamar mandi. Maryam tidak bisa menahan tawa di belakangnya, dan tawa seorang pemenang bergema di ruangan itu. Bersambung.